Lu sibuk ya? Banget. Kenapa lo? Mau ngajak breakfast? Ya gue belum ngomong sama Iko. Gak pernah dijawab telepon gue. Udahlah Chris, biarin aja dulu. Miko sama bininya butuh nenangin diri. Kita harus hargai privasi mereka. Jo, ya kan gue pasti khawatir sama dia. Jangan-jangan dia depresi karena mau pisah. Lu kali yang depresi, nggak ketemu-ketemu sama my angel lo itu. Walaupun Miko takut sama bininya, tapi pada dasarnya dia udah kuat. Pasti dia bisa ngelewatin semua ini. Jadi gimana? Kapan lo mau ketemu sama my angel lo itu? Ya gue kalau ketemu gimana cara ngomongnya? Please Ji, ajarin gue. Sini, gue ketikin. Udah sini. Yaelah, santai aja kali. Muka lu tegang banget. Apaan sih lu? Kenapa? Kalau dia balas gimana Ji? Kalau dia ngajak gue keluar, gimana? Ya ngajak ketemu lah. Rugi kalau nggak ketemu. Tapi, lu bantuin gue ya. Lu datang sama gue. Siap, pasti gue temenin. Santai aja. Sini. Lah, dia nggak simpen nomor lo? Ya kan, dia yang kasih gue nomornya. Gimana? Hey, my bro. Hey bro, what's up bro? Kok lo nggak bilang sih kalau lo balik? Terus kenapa telepon gue gak lo angkat? Males. Paling lu mau nanyain soal nyokap gue kan? Ya iyalah. Terus nyokap lo mana? Kok nggak bareng sama lo? Lu kenal sama nyokap gue? Ngapain nanya-nanya? Mau ngapain lo? Gue nggak ngapa-ngapain. Ini si Edwin nih maksain gue buat ikut, buat cek tangan gue. Gue tadinya nggak mau. Kayaknya maksa-maksain buat pergi. Lo yang minta gue anterin ya? Lo jangan muter balikin fakta deh. Hei, lu lupa ya? Tadi kan lo bilang sama gue kalau tangan gue sakit. Gue takut sama dokter, jadi lo mau nemenin gue. Nanti takutnya ada apa-apa sama gue. Ya kan? Lo yang care sama gue, gimana sih? Dasar perempuan kadal. Maksud kamu apaan lempar gini ke saya? Bawa ke dalam. Emang saya pembantu kamu? Naik. Nah, mau nganterin gue? Naik. Sih? Gue bukan pembantu lu ya? Bye Edwin. Hari ini lo jangan nganterin gue dulu ya. Gue sama Devan dulu. Van, ini nggak bisa dibuka. Van. Aduh, kebiasaan. Masuk nggak pakai ketok pintu. Itu pintu ada buat diketok. Ini kenapa dibuang? Mau ditempel lagi? Harusnya kamu seneng. Foto larangan kamu masuk udah dihapus. Ya tapi nggak dibuang di tempat sampah juga. Nggak ngargain banget sih. Itu kan ada muka saya. Masa mau dicampur-campur sama sampah-sampah yang lain sih? Ya udah bawa aja. Sekalian kamu pergi jauh-jauh. Nggak, saya nggak mau. Saya akan pergi kalau Bapak jawab pertanyaan saya. Kemarin itu yang Bapak lihat foto siapa? Ke keluarga. Udah kan? Udah saya jawab. Nah sekarang pergi. Saya mau ngasih ini.
Sebenarnya kamu terlibat kan? Dalam kecelakaan Mama dan Om Adrianto. Kan kita belum sampai tepatnya check up tangan gue, bro. Gue ada kejutan buat lo. Kejutan. Gue paling suka surprise, bro. Ya udah, lo tunggu di sini. Gue lepas gak helm? Pakai aja. Aku yakin foto itu fotonya Om Andrianto. Tapi kenapa Pak Aska nyimpan foto itu? Ada apa? Kenapa Pak Aska nggak mau cerita? Naila, Tris, mau ketemu Gio? gue mau minta tolong, mau minta pendapat lo. Gue nih mau ketemu sama Angel. Serius? Bagus dong. Bisa, mau dibantuin apa? Nih, gue mau minta pendapat lo tentang baju. Bisa pilihin yang bagus gak? Nih di online aja. Ini cocok deh buat lo. Semi blazer kayak gini, cuman dia warnanya lebih cerah. Terus kayaknya di-matchingin sama celana jeans deh. Kayaknya lebih asik aja gitu dilihatnya. Oke. Iya udah. Jadi yang ini. Iya, yang ini aja ya. Ya udah. Oke. Oke. Good luck. Nanti gue beli. Makasih ya, Nek. Nih udah gue masukin keranjang. Sih, seneng banget sih. Aku mau ngajak Naila bantuin teman buat ngedate sama cewek gebetannya. Kamu gak ada masalah kan? Kenapa nanya? Ya Naila, nggak kepikiran. Gak dipikirin juga. Orang dia bukan siapa-siapa saya. Yakin? Bisa nggak ngebahas soal dia lagi? Oke. Tapi kamu jangan nyesel ya. Janjian sama Naila. Kamu menikmati gedung ini dengan kantor yang mewah seperti ini. Karena siapa? Sudah cukup saya menuruti kamu seumur hidup saya. Dan yang kamu bilang barusan, itu adalah rencana kamu untuk menjadikan saya sebagai budak kamu. Kamu sudah berani ngelawan sama saya. Kamu sudah merasa diri kamu hebat. Apa perlu saya ingatkan kembali Pak Hendra? Saya membesarkan perusahaan ini karena pikiran saya dan kekuatan saya. Bukan karena uang kamu. Kenapa kau memberikan foto Adrianto kepada Renata? Dan kamu juga cerita nggak sama Renata soal pembunuhan Adrianto? Kenapa? Kamu takut?
Masa lalu terkelam kamu terbongkar. Selama saya ikut kamu, saya belum pernah ngeliat kamu setegang ini. Kenapa? Takut kalah? Kamu sudah mendapatkan lawan yang seimbang. Dan ternyata lawan kamu hanya seorang wanita. Jaga mulut kamu, Aska. Kamu mau menghabisi saya sekarang pun gak ada gunanya. Saya bukan target kamu. Saya tidak lagi menguntungkan buat kamu. Karena Renata, dia tahu apa yang dia akan lakukan sama kamu. Kamu ingat, pada waktu kecelakaan, kamu di mana? Pak Hendra tunggu. Saya mau bicara, Pak. Saya mau tanya sama Pak Hendra. Waktu Tante Tamara bawa saya, Tante Tamara bilang kalau saya itu penting buat Bapak. Tolong jelasin ke saya, Pak. Kenapa sikap Pak Hendra itu aneh? Pak Hendra galak ke semua orang. Tapi Pak Hendra nggak pernah jahat sama saya. Kenapa, Pak? Kalau saya mau jahatin kamu, setiap saat bisa saya lakukan. Kapanpun. Pertanyaan kamu itu bukan diajukan kepada saya. Tapi kamu ajukan kepada Tawara. Karena dia yang ngomong, bukan saya. Mio nggak ada sih. Tuh. Mikirin apa sih? Serius banget. Udah nggak usah serius-serius. Nanti nambah loh perukutan kamu. Nggak pakai ngagetin gitu juga sih. Iya. Kamu tuh masih inget nggak sih? Waktu mama kamu bawa aku buat ngebebasin kamu? Ya jelas inget lah. Kamu kayak superhero datang ngelamatin aku. Ya walau ujung-ujungnya gagal sih. Enggak, maksudnya tapi aku tuh keinget sama kata-kata mama kamu. Kalau aku itu berarti banget buat Pak Hendra. Aku tuh ngerasa kalau Pak Hendra nggak sejahat yang orang lain bilang ke aku. Oh, kayaknya aku ngerti nih. Kenapa? Karena kamu terlalu mungil. Kasian kalau disakitin. Kayak ngelawan anak kecil. Ya jelas sama Hendra malu. Serius malah dibecandain. Udah, kamu nggak usah mikirin hal-hal kayak gitu. Kamu nggak usah serius. Hidup di bawah ngalir aja kayak air. Lagian itu juga nggak penting. Yang penting itu bagus buat kamu. Karena Om Hendra nggak bakal apa-apain kamu. Ya, tapi aku penasaran aja. Kalau sama goodie bag ini, penasaran nggak?
Apaan itu? Coba buka. Lucu. Kamu suka yang mana? Pilih aja dulu. Yang inilah. Oke, sini. Nah, yang satu kamu taruh aja di box lagi. Oke, kamu pakai ini, sejam lagi kamu ikut aku. Ikut. Iya, Mana dadakan banget. kita double date. Double date? Iya. Wah, Naik, tunggu, Naik. Dengerin aku dulu. Ini demi Chris. tetap aja aku nggak bisa. Kalau double date, kita kan bukan pasangan. Kita jadi pasangan. Iya, maksud aku seolah-olah kita pasangan. Kamu yakin deh, ini satu-satunya cara biar hatinya Kak Aska terbuka. Biar dia cemburu. Cowok itu paling cemburu kalau ceweknya jalan sama cowok lain. Nggak, ya nggak bisa lah. Hati aku nolak, perasaan aku nggak bisa bohong. Masa aku jalan sama cowok lain tapi hati aku ada di satu cowok. Ya itu bikin aku ngerasa bersalah banget, Gio. Ngapain kamu merasa bersalah? Kita nggak ngelakuin apapun yang buruk. Lagian kamu bukan pacar siapa-siapa kan? Status masih single. Ya walau sebenarnya udah suka sih sama Kak Aska. Udah, ini juga demi kebaikan kamu. Biar Kak Aska respon sama perasaan kamu. Tapi aku nggak yakin ini bisa berhasil. Udah, kamu nurut aja. Dijamin ampuh ini caranya. Kalau Kak Aska sayang sama kamu, dia mana rela biarin ceweknya jalan dan dimilikin orang lain. Sedingin-dinginnya cowok, dia pasti cemburu. Persaingan itu bisa membuka hati orang lain. Gimana? Devan, lu tuh keterlaluan ya. Gue nungguin lu di sana lama banget dan panas. Pakai helm. Lu malah di sini. Jahat lo ya. Terus mana? Surprise buat gue. Itu kejutannya. Gara-gara lo, semalaman gue di bandara, ketinggalan pesawat. Oh, jadi lu sengaja ngerjain gue di sana. Gara-gara lu kesel sama gue. Naik. Udah, nurut aja. Nanti kita lihat reaksinya gimana. Emangnya kamu gak pengen tahu? Ya kan? Ayo. Kamu gak bisa nutupin perasaan kamu. Sejauh apapun jarak,
kalau hati kamu dekat, kamu pasti akan melihat orang itu di hadapan kamu. Aku tuh ngerasa kalau Pak Hendra nggak sejahat yang orang lain bilang ke aku. Musnahkan foto yang ada di Aska. Masalah di kita nanti. Kalau perlu, saya habisi Aska. Saya memang berhutang nyawa sama Om. Tapi bukan berarti Om bisa atur hidup saya. Chris, maksud lu My Angel itu istrinya Miko? Paska masa nggak denger sih Pak? Paska! Aku cuma mau bilang, tolong bilang ke aku kalau Kak Aska nyakitin perasaan kamu lagi. Kamu yang lebih berhak mencintai dia. Karena kamu sudah dijodohkan.